Halo, selamat bertemu kembali dengan Ibu Uli Sarohat Temorang. Kali ini dalam pembahasan bahasa Indonesia dengan materi teks laporan hasil observasi. Nah, anak-anak ibu, kamu perlu mengetahui bahwasannya materi teks laporan hasil observasi ini materi kita terakhir pada semester ini. Untuk itu ibu berharap lebih giat lagi belajar, apalagi ujian sekolah sudah dekat ya nak ya. Nah, langsung saja kita dalam pembahasan teks laporan hasil observasi. Kita masuk dalam pengertian. Nah, pengertian teks laporan hasil observasi ialah teks yang berisi penjabaran umum atau laporan sesuatu berupa hasil dari pengamatan yang sering disebut observasi. Jadi anak-anak ibu mau kamu menggarisbawahi kata pengamatan. Karena apa? Pengamatan di sini kata kunci dari teks laporan observasi, di mana kita akan melakukan suatu pengamatan terhadap suatu objek atau suatu benda yang akan kita laporkan di dalam teks laporan hasil observasi. Itu dia pengertian daripada teks laporan hasil observasi. Nah, kita bahas lebih mendalam lagi, yaitu teks laporan hasil observasi juga sering disebut teks klasifikasi. Karena teks klasifikasi ini mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu, menggambarkan ciri, bentuk atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau peristiwa yang terjadi di dalam semesta kita. Nah, teks laporan hasil observasi bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Jadi anak-anak ibu, seperti pengertian teks laporan hasil observasi yang pertama tadi, dikatakan berdasarkan pengamatan atau observasi. Dari hasil pengamatan itulah kita dapat menentukan teks laporan hasil observasi itu harus berdasarkan faktual dan berdasarkan fakta yang ada. Nah, sampai di sini paham anak-anak ibu? Nah, jika kurang paham, kita dapat mendiskusikannya nanti di dalam kolom komentar. Nah, kita lanjut dalam pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan teks laporan observasi. Nah, pada tujuan teks laporan hasil observasi, ada 4 tujuan yang harus kita ketahui. Yang pertama, untuk memberikan informasi terbaru. Yang kedua, mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan perbaikan. Sedangkan yang terakhir atau yang keempat yaitu mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Inilah 4 tujuan teks laporan hasil observasi yang akan kita lakukan atau yang akan kita buat. Oke, kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan observasi juga ada 4 ciri yang dominan. Yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Maksudnya anak-anak ibu, kalau dikatakan bersifat objektif berarti mempunyai objek. Nah, sedangkan global dan universal yaitu dia bersifat umum atau sudah kita ketahui seperti itu ya. Nah, itu dia ciri yang pertama. Sedangkan ciri yang kedua yaitu memiliki objek tunggal. Nah, di ciri yang kedua ini berkaitan dengan ciri yang pertama, di mana ciri pertama tadi bersifat objektif. Nah, di ciri kedua yaitu memiliki objek tunggal, di mana objeknya tadi
hanyalah dapat satu, tidak dapat dua. Kenapa tidak dapat dua? Karena akan memunculkan persepsi pembaca yang lain atau tidak berdasarkan faktanya sudah rancu atau tidak sesuai. Ya, itulah dia ciri yang kedua. Masuk ke dalam ciri yang ketiga, yaitu teks laporan hasil observasi ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang dilakukan atau yang kita lakukan. Jadi jikalau kamu mengobservasi satu buah buku, kamu harus memberitahukan tentang buku yang kamu observasi. Tidak dapat kamu mengatakan buku orang lain atau buku yang lain. Harus buku yang sudah kamu arahkan atau sudah kamu tentukan untuk kamu amati. Itu maksud daripada yang ketiga. Dan yang keempat yaitu disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya berbobot maupun susunannya logis. Nah, anak-anak ibu di sini maksudnya dari yang ibu jelaskan tadi, kita menuliskan ciri-ciri teks laporan observasi ke dalam suatu teks itu harus kita sajikan secara baik, menarik, baik dalam kata, bahasa, isinya, dan susunannya logis. Nah, kalau bicara tentang susunan, kita akan lanjut ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Nah, inilah dia susunan yang ibu maksud tadi. Nah, strukturnya ada 3, yaitu deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Mari kita bahas satu persatu. Deskripsi umum yaitu berisi gambaran umum tentang objek yang diamati. Jadi di sini kita beritahukan atau kita jelaskan deskripsi umum atau gambaran umum tentang objek yang sudah kita amati. Nah, yang kedua yaitu deskripsi bagian, di mana dalam deskripsi bagian ini berisi gambaran atau penjelasan terperinci tentang bagian-bagian yang kita amati. Jadi di sini kita jelaskan secara terperinci atau secara mendalam objek yang sudah kita amati. Nah, bagian-bagian ini contoh kalau kita menganalisis satu buah buku tadi, bukunya berwarna kuning, bukunya tebal, memiliki halaman sekian, dan dia berjudul ini, seperti itu. Diberitahukan bagian-bagian terpencilnya. Sedangkan deskripsi manfaat atau struktur yang ketiga yaitu berisi tentang penjelasan manfaat objek yang kita amati. Jadi kita memberitahukan di situ apa manfaat dari buku yang kita amati itu. Nah, itulah dia struktur dari teks laporan hasil observasi. Jadi anak-anak ibu, sekian pertemuan kita pada pertemuan pertama dalam materi teks laporan hasil observasi, dan akan lanjut di pertemuan kedua yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, jikalau kamu kurang mengerti pada pertemuan yang pertama ini, kamu dapat menanyakan ke dalam forum komentar di Google Classroom kita, baik pun di WA. Dan kurang lebihnya ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang.